Mereka ada di mana-mana, dan cerita kita menguak keberadaannya. It is what it is. Inilah segmen cerita horor, cerita kita. Hai, hari ini cerita kita hadir dengan segmen baru, yaitu cerita horor. Tapi sebelumnya, kalian udah nonton belum pengumuman pemenang giveaway dalam rangka 10.000 subscriber? Nah, pada segmen kali ini, cerita kita bakal ngangkat cerita dari para pemenang yang kebetulan semuanya horor. Penasaran kan? Ini dia cerita pertama. Oke, ceritanya dimulai ketika si penulis cerita ini yang dia inisialnya adalah S. Sebut saja ya mungkin Sambo kali ya. Jangan ding, jangan. Simon. Jadi ceritanya si Simon ini pindah dari rumahnya ke kos di suatu kota demi biar dia lebih dekat sama kerjaannya. Di hari pertama dia ngekos di situ nggak ada masalah sebenarnya. Bahkan kosnya ini tergolong kosan yang nyaman. Karena kosannya dekat dengan tempat kerjanya, jadi dia bisa langsung pulang ke kosannya kalau dia pulang kerja, lalu lanjut nonton anime favoritnya. Wibu juga nih si Simon. Namun semuanya berubah di hari kedua dan ketiga. Di hari kedua dan ketiga, si Simon ini dia mencium bau busuk. Bukan bau mulut ya, tapi bau busuk kayak bangkai gitu. Yang padahal si Simon ini udah rajin gitu bersihin kos-kosannya. Dia juga udah semprot minyak wangi, bahkan ngepel kos-kosannya itu pakai merek Wipol. Bisa kali Wipol. Si Simon pun merasa curiga ya. Mungkin dia mengira mungkin ada cicak atau ada tikus yang mati, terus bangkainya nggak ditemukan. Tapi setelah dia cari ke sana kemari, mencoba untuk membuka barang-barangnya dan ternyata nggak ditemukan apapun, nihil gitu loh. Keadaannya makin tegang di hari keempat, di mana setiap Simon itu bangun tidur, dia selalu menemukan rambut panjang itu berserakan di lantainya. Padahal si Simon ini rambutnya nggak sepanjang itu. Dan yang membuat semakin penasaran ya, yang membuat semakin mencurigakan itu, kosnya itu semuanya laki-laki. Mungkin kalian ngira si Simon ini bawa ceweknya ya ke dalam, tapi nggak terjadi seperti itu. Dia pun menjadi bingung dan menjadi takut. Bulu kuduknya merinding, mengingat itu seperti rambut perempuan dan dia tidak pernah membawa perempuan ke dalam kosnya. Dia tidur sendiri dan itu nggak cuma ada satu atau dua helai rambut saja, tapi itu ada banyak sekali gitu. Lalu si Simon ini mencoba untuk memberanikan diri. Dia membersihkan rambut-rambut yang berserakan di lantai tadi, terus membuangnya ke tempat sampah. Dia mulai beranggapan ya mungkin ini sebuah anomali biasa lah. Lalu dia pergi mandi untuk persiapan berangkat kerja. Dan kejadian aneh pun terjadi lagi. Dimana ketika dia keluar dari kamar mandi, rambut-rambut panjang itu malah menjadi lebih banyak dan bahkan ada di kasur tempat Simon tidur. Si Simon pun menjadi semakin takut. Tapi karena waktu sudah menunjukkan cukup siang dan Simon harus segera berangkat kerja, akhirnya dia meninggalkan kos tersebut untuk berangkat kerja. Dan hal aneh pun terjadi ketika Simon pulang kerja, di mana ketika dia masuk ke kosannya, rambut-rambut tadi sudah tidak ada lagi. Kemana tuh perginya ya? Karena melihat kosnya udah bersih, akhirnya dia pun memutuskan buat udahlah nonton anime lagi aja, gitu kan. Setelah menonton beberapa episode, lalu dia merasa ngantuk dan tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi. Dia diinjak oleh seorang wanita yang menggunakan baju merah dan berambut sangat panjang. Dia diinjak sampai dia ngerasa gak bisa bernafas gitu.
Jadi kayak sesek gitu. Dalam mimpinya tentu saja si Simon mencoba untuk berontak ya. Dia mencoba untuk berontak, terus akhirnya dia bangun dari tidurnya. Setelah itu dia refleks ya, dia melihat ke sekeliling kamarnya. Dan yang terjadi adalah di depan matanya dia melihat sesosok yang memakai baju warna merah dan berambut panjang itu lari di depan matanya dan sangat kencang. Sosok yang sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Lalu karena dia kaget melihat fenomena tersebut, akhirnya dia mencoba untuk membalikan badannya ke kasur. Kayak gini. Tapi ternyata ketika dia membalikan badannya, fenomena aneh kembali terjadi, di mana dia kembali mencium bau busuk yang pernah dia cium sebelumnya, dan bau itu menjadi sangat-sangat kuat sampai-sampai dia harus membuka pintunya karena udah nggak tahan lagi. Tapi ketika dia mencoba untuk membuka pintu, ternyata pintunya itu terasa terkunci. Dia mencoba untuk membuka kuncinya. Setelah beberapa saat sudah bisa terbuka di kuncinya, tapi tetap saja tidak bisa dibuka. Kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu loh. Dan setelah dia berusaha agak keras gitu, agak didorong-dorong, dan akhirnya bisa terbuka. Setelah dicek, ternyata di balik pintunya tuh nggak ada apa-apa. Untuk menenangkan diri, si Simon akhirnya memutuskan untuk sebat dulu sambil ngopi-ngopi. Sebat dulu deh sambil ngopi. Mungkin hal ini terjadi karena gue banyak pikiran aja. Lalu setelah memutuskan hal tersebut, si Simon pun lalu pergi ke dapur. Ketika dia berjalan, tiba-tiba di lorong dia melihat sosok yang tadi lari. Sosok yang tadi ada di dalam mimpinya. Sesosok perempuan yang memakai baju warna merah yang panjang dan rambutnya juga panjang, itu melihat dari tengah-tengah lorong. Sosok itu tersenyum, kemudian semakin mendekat, dan semakin mendekat ke depan mukanya si Simon sambil bilang, "Jangan lari." Tapi yang namanya manusia ya, melihat sosok seperti itu datang menghampirinya ke depan mukanya, walaupun dia bilang jangan lari, ya tentu saja si Simon takut. Ketakutan setengah mati, bahkan dia sampai terjatuh. Dan dengan segenap upaya dia mencoba untuk berdiri, mencoba untuk bangkit, dan dia lari sambil berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Hingga akhirnya ada salah satu penghuni kos yang dia mendengar teriakannya si Simon. Dia keluar kamar lalu bertanya, Ada apa bro? Lalu Simon menceritakan hal yang baru saja terjadi kepadanya dengan tergopoh-gopoh kepada teman kosnya itu. Tadi ada sosok merah yang ketika dia mencoba untuk menceritakan hal itu kepada temannya, ternyata sosok berbaju merah yang mempunyai rambut panjang itu sudah berdiri di belakang temannya sambil berkata, "Mau kemana?" Melihat kejadian tersebut, si Simon pun pingsan. Hingga akhirnya dia terbangun di pagi hari di kamar teman kos yang menolongnya di malam itu. Lalu di pagi harinya dia berpamitan kepada teman kosnya untuk kembali ke kosnya. Setelah kejadian itu, Simon pun memutuskan untuk udahlah, gue pindah kos aja. Iyalah, kalau gue di situasi kayak gitu udah pasti pindah juga. Lalu dia bersama temannya pergi ke kos tersebut untuk mengambil barang-barangnya. Dan ketika dia mengambil barang-barangnya, dia menyempatkan diri untuk bertanya kepada seseorang yang berjualan di sekitar kosnya. Si Simon menceritakan kejadian yang dialami kepada si penjual ini, dan si penjual ini pun akhirnya menjawab bahwa sosok itu mungkin adalah seorang perempuan yang dulu meninggal karena kebakaran 10 tahun lalu. Si perempuan ini tidak bisa keluar dan dia terkunci di kamarnya. Dan 3 tahun kemudian, bapak kos akhirnya memutuskan untuk mengubah kos tersebut dari kos perempuan menjadi kos laki-laki karena trauma. Si Simon pun tersentak dengan cerita dari pedagang tersebut. Lalu dia buru-buru untuk mengambil barang-barangnya dan pengen segera untuk berpindah dari kosnya yang sekarang itu. Kemudian dia mencoba berpamitan dengan si penjual tersebut. Namun keanehan terjadi, di mana ketika Simon ingin berpamitan dengan seorang penjual yang tadi dia tanyai, tiba-tiba si penjual ini berubah menjadi sosok perempuan yang memakai baju warna merah dan berambut panjang. Lalu si perempuan ini berkata, "Aku ikut." Dan cerita pun berakhir.